Ada seorang yang kaya raya yang saat itu sudah mendekati usia yang sudah uzur, sudah tua, dan saatnya membagi warisan kepada anak-anaknya. Tetapi sebelum membagikan warisan kepada 3 orang anaknya, orang yang kaya ini ingin menguji keberadaan anaknya seperti apa. Dan ketika ada salah satu anaknya yang lulus ujian yang diberikan oleh sang ayah yang kaya raya ini, maka dia akan mendapatkan warisan yang lebih banyak, lebih istimewa. Dipanggillah ketika orang anaknya itu, lalu kemudian saudagar atau seorang yang sangat kaya raya ini berbicara kepada ketiga anaknya. Anakku, sudah saatnya kalian menerima hak waris yang harus kalian terima. Tetapi aku akan bagi sesuai dengan apa yang aku mau. Yaitu barang siapa di antara kalian yang berhasil menemukan arloji sakuku atau jam tangan sakuku yang sangat mahal itu, yang tidak ada orang lain yang punya itu, maka kalian akan mendapatkan warisan yang lebih besar daripada yang lain. Sang anak bertanya, "Ayah, kemanakah aku harus mendapatkan jam saku itu?" "Jam saku itu," jawab sang ayah, "ada di gudang. Dia terjatuh di antara tumpukan jerami." Sang anak yang lain menyahut, "Mana mungkin kami bisa mendapatkan itu, ayah? Bukankah jeraminya begitu banyak? Begitu tinggi bertumpuk, begitu rupa. Apakah kami harus mengeluarkan seluruh jerami itu? Dan gudang itu begitu besarnya." "Nah, oleh sebab itu anakku, carilah sampai kalian dapat." Lalu kemudian disepakati berapa lama mereka mencari. Dan anak yang pertama yang diberikan hak untuk mencari terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, si anak yang pertama ini keluar dari gudang itu dengan muka tertunduk karena gagal untuk menemukan jam saku dari papanya, dari ayahnya. Masuklah ke gudang itu, giliran kedua, anak yang kedua. Anak yang kedua ini berlari sedemikian rupa dengan semangatnya. Dia berusaha mencari, dia hambur-hamburkan itu jerami, dia pilah-pilah. Sampai pada waktu yang ditentukan, ternyata juga sama seperti kakaknya, tidak mendapatkan jam yang dimaksud oleh ayahnya. Lalu kemudian anak yang ketiga giliran untuk masuk. Si anak yang ketiga ini memiliki perilaku, memiliki perangai yang lembut, yang tenang. Masuklah anak yang ketiga. Dia berjalan dengan tidak buru-buru, lalu masuk ke gudang itu, lalu kemudian dia duduk. Dia termenung, sehingga ruangan itu, tempat itu menjadi begitu sunyinya. Dan begitu ketika sunyi begitu rupa, maka si anak ini mendengar detik jam itu, tek tik tek tik tek tik. Dia cari sumber suara itu dan dia mendapatkan jam saku yang dimaksud oleh ayahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tidak salah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita lakukan dengan bersemangat. Tidak salah ketika kita melakukan pekerjaan, kita lakukan dengan menggebu-gebu sedemikian rupa. Tetapi ada satu hal, pekerjaan itu pun juga bisa dilakukan dengan hati, pikiran yang tenang. Ketika kita menghadapi masalah pun juga demikian.
Ada yang menghadapinya dengan menggebu-gebu sedemikian rupa, tapi kemudian gagal untuk menghadapi masalah yang harus ia selesaikan. Tetapi ketika kita mampu menjernihkan daya pikir kita, lalu kemudian menjaga hati kita, menciptakan suatu ketenangan dan keheningan, maka kita akan bisa menemukan solusi yang terbaik, baik untuk apa yang kita kerjakan maupun solusi untuk menolong kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Firman Allah mengatakan, jadilah tenang agar engkau bisa berdoa. Dan ketika kita tenang dan berdoa, di sanalah ada jalan keluar yang bisa kita peroleh.